Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Heru Cokro Rijalullah, NIM 3002409, kelompok B1 atau 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme runtutan mekanisme tentang ereksi dan juga ejakulasi. Jadi sebelumnya kita akan membahas yang namanya kita ulas dulu pada penis itu ada apa aja. Di dalam penis itu kan ada dua. Yang pertama itu Eee, secara anatomis normalnya ya, secara singkatnya, itu dia merupakan homolog dari glans klitoris, nanti terdapat 2 pars, yaitu ada pars yang bulbus dan juga ada pars fixa dan juga pars libera. Nah, kalau pars yang fixa ini ada bulbus dan juga crus, nanti dia akan melanjutkan diri sebagai pars, libera, ada corpus spongiosum dan juga corpora cavernosum. Nah, corpus spongiosum itu memiliki nama lain juga, corpora cavernosum penis. Nah, di sini yang 2 ini adalah corpus, eee, spongiosum dan yang di bawahnya ini adalah, corpora cavernosa yang uretra. Nah, nanti dia itu kan, dibungkus oleh tunika albugenia. Nah, tunika albugenia itu ada yang namanya vena dorsalis, oleh karena vena dorsalis yang superficial dan yang, profunda. Ada juga arteri dorsalis yang vena. Nah, tapi di dalam dari, corpus spongiosum itu akan terdapat yang namanya arteri profunda penis. Nah, nanti dia tuh nanti akan bercabang menjadi, arteri Helicean. Nah, dia tuh yang akan membuat ereksi. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Tapi kita perlu tahu bahwa di corpus spongiosum itu akan terdapat yang namanya ruangan. Ini kan kita lihat itu ada biru-biru dan dia itu kayak membentuk suatu ruangan. Nah, namanya ruangannya itu adalah cavernae. Kita lanjut. Nah, kalau untuk mekanisme ereksi dan ejakulasi itu gimana? Intinya, mekanisme ereksi itu akan berasal dari saraf parasimpatis. Sedangkan untuk mekanisme dari ejakulasi itu akan berasal dari saraf simpatis. Nah, nanti kalau untuk ejakulasi itu berkaitan dengan saraf simpatis kan. Nah, nantinya tuh rangsangan tuh akan dikirim ke jalan supraspinal di area plektik medial dan juga nukleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus yang merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Nah, impulsnya nanti akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai dengan 4. Nah, sedangkan untuk hemiji ereksi itu akan dibawa oleh serabut saraf simpatis yaitu segmen lumbal 1 sampai dengan 3, itu mekanisme ereksi, yang merupakan dari parasimpatis. Sedangkan ada 2 tahap untuk yang namanya ejakulasi. Nah, ini kita bahas yaitu ada yang namanya emisi dan juga ada yang ejakulasi. Nah, emisi itu gimana? Emisi itu adalah suatu substansi ya, ejakulasi dari OGM yang dari intra ke bagian uretra. Nah, nanti pada fase selanjutnya yaitu ejakulasi, nanti substansinya itu akan keluar dari ostium uretra externum. Nah, itu yang kita sebut yaitu ejakulasi yang akan dipengaruhi oleh syaraf simpatis, gitu. Kita lanjut. Nah, jadi kenapa ereksi itu bisa dipertahankan? Kita ingat bahwa nanti ereksi itu, memang oleh parasimpatis dan dia itu prosesnya gimana? Prosesnya itu ada suatu efren oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosum penis. Nanti dia akan membuat yang namanya dilatasi dari arteri Helicean dalam corpus cavernosum sehingga darah itu akan mengisi cavernae. Nah, ini kan di dalam corpus, cavernosum ya atau corpus spongiosum. Ini sebenarnya korpus callosum yang penis. Nah, ini akan mengisi rongga yang ada di dalamnya sehingga tunika albugenia itu akan merenggang, yang akan menyebabkan vena-vena itu akan yang menembus dari tunika albugenia ini akan terhemit. Kita lihat dari struktur histologisnya kan ini,
bahwa ini ada tunica albuginea yang melingkari dari corpus corpus cavernosum penis. Nah, ini kan ada arteri ada vena dorsalis yang profunda kan. Nah, itu akan terjepit sehingga ereksi itu bisa dipertahankan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Oke. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.